猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Sean berhasil merebut tubuh Yuswan sebanyak 70%. Selanjutnya, Sean mendapatkan pesan dari Goyan yang menunjukkan dia dalam bahaya. Di sisi lain, Goyan ternyata berada di dimensi lain. Di sana terdapat banyak sekali segel dan ada sosok binatang misterius, yang mana hal ini membuat Goyan terperangkap. Namun di sisi lain, Sean ternyata menuju ke arah hutan keabadian. Tapi tiba-tiba, akhirnya dia memutuskan kembali ke bintang Han Pansing. Dan scene pun berganti. Tapi tanpa diduga, air mata yang keluar malah menghancurkan beberapa formasi di bawah. Dan karena hal ini, penyegelan yang mengekang sosok di bawahnya menjadi longgar. Namun, ada lebih dari selusin tetes air mata seperti itu. Mereka melayang ke arah kehampaan. Dan ketika setiap air mata menyentuhkan keheningan yang ada di sini, kekosongan di bawah pun langsung runtuh. Bola roh itu juga memiliki bakat yang sangat tinggi untuk menyegel penanaman kehidupan, ucap sang ratu. Tampaknya si Goyan memang ada hubungannya dengan Dazi yang dikatakan oleh Yuan dan kali ini tujuan utamaku pergi adalah untuk mencarinya karena aku membutuhkan kekuatannya untuk menghancurkan segala kekuatan yang mengekang para monster raksasa dunia Taisu, ucap Xiaoyan dengan perlahan. Di sisi lain, si Goyan yang tengah menangis tiba-tiba berhenti tak kala ia mendengar bahwa Xiaoyan memang sangat membutuhkannya. Tapi dia sedikit merasa curiga karena mungkin hanya akan dimanfaatkan. Benar saja, aku tahu siapa tuanku yang sebenarnya. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kebaikan seperti itu? Dia hanya ingin menggunakan kekuatanku untuk menghancurkan semua segel dengan kebencian, gumam Goyan. Tapi bagaimanapun juga, yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menyelamatkanku, gumam Goyan kembali. Tampaknya, meskipun Goyan penuh kebencian, itu lebih baik daripada terjebak di sini selamanya. Dan pada saat ini, kesedihan di mata Goyan langsung berubah menjadi kemarahan. Namun, ketika Goyan menundukkan kepalanya untuk melihat, dia menemukan bahwa formasi lengkap di sini sudah rusak parah, dan Goyan tidak menyadarinya sama sekali. Ini adalah formasi yang terdiri dari segel yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki kekuatan penyegelan yang sangat kuat. Sangat sulit untuk memecahkannya. Setidaknya, tidak ada seorang pun di dunia Xuanyin ini yang dapat memecahkan penyegelan ini. Tapi, pada saat ini, meskipun bisa dihitung sangat kuat, itu juga sudah melewati tahun-tahun yang sangat panjang. Dan energi dari formasi besar pada akhirnya akan mencapai batasnya. Oleh karena itu, kerusakannya yang diciptakan oleh air mata Goyan sudah cukup untuk membuat kekuatan segel pada formasi ini kehilangan keseimbangannya. Lama tak jumpa, ucap seseorang sambil tertawa. Tiba-tiba, dari ujung bawah dunia yang suram ini, yaitu di bawah segel besar dengan ketidakseimbangan pada segelnya, suara jahat pun perlahan datang dari sana. Dan sosok Goyan pun sedikit terkejut ketika mendengarnya. Dasar bajingan yang tidak tahu malu. Kamu disegel di sini bukan untuk bersenang-senang. Tunggu saja, kamu pasti tidak akan lagi bisa tertawa, ucap Goyan dengan marah. Namun, percakapan di antara keduanya hanya sampai di sini. Lalu terlihat bahwa keheningan di sekitarnya mulai menghilang dengan sendirinya. Dan banyak segel yang mulai runtuh. Rupanya, karena air mata Goyan, beberapa segel itu telah hancur.
Tampaknya segel tersebut membiarkan celah muncul dalam formasi yang relatif kuat ini, dan adanya segel di bawah formasi ini dapat dimanfaatkan untuk membukanya. Jangan terburu-buru untuk memukulku. Tunggu aku sebentar. Aku akan segera keluar dan aku akan berbicara denganmu secara langsung. Ucap sosok itu yang kembali tertawa. Detik berikutnya, cukup banyak pembatasan di sekitar membuat raungan suara runtuh, dan sejumlah besar pembatasan pun mulai dilonggarkan. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum mereka hancur berkeping-keping. Wajahmu saja terlihat sangat menjijikan. Siapapun tidak akan mau untuk bertatap muka denganmu, ucap Goyan. Setelah Goyan selesai berbicara, cahaya biru pun keluar dari mata besarnya. Itu langsung menyebar dengan cepat, dan pengekangan yang telah longgar dalam sekejap menjadi stabil kembali. Adapun segel yang runtuh itu diperbaiki dengan mudah. Apakah kamu tahu? Aku tidak akan membiarkanmu keluar bagaimanapun keadaannya. Dan sekarang kamu akan tahu mengapa aku hidup sampai sekarang, ucap Goyan. Atas dasar banyaknya segel di tempat ini, sosok itu tampaknya menyumbangkan ratusan segel terkutuk. Tapi formasi itu sepenuhnya distabilkan dalam sekejap. Lalu pada saat berikutnya, rongan kemarah pun terdengar dari kedalaman di bawah. Daji, segera lepaskan segel ini untukku. Jika tidak, aku akan keluar dan menyiksamu, sehingga hidupmu akan terasa lebih buruk daripada kematian, ucap sosok itu. Tiba-tiba, rongannya seperti gemuruh guntur, dan bahkan ada tekanan yang memaksa. Akan tetapi, keputusan Goyan tetaplah sama. Matanya masih tampak datar, dan dia bahkan tidak peduli dengan raungan itu, seolah-olah sosok ini benar-benar diabaikan. Jika kamu memiliki kemampuan, aku akan segera mengeluarkanmu. Tetapi, aku harap kamu mati di tempat ini bersamaku. Namun jelas, tidak ada keberadaan di dunia ini yang bisa membunuhku. Tidak peduli siapapun kamu, ucap Goyan dengan pandangan dingin. Dan pada saat berbicara, cahaya biru pun di matanya tidak menghilang. Pantas saja, semua segel di sini terlihat sedikit familiar dengan jejak tangan yang begitu sempurna ini. Sepertinya itu ditinggalkan oleh Tuan Muda, gumam Goyan di dalam hatinya. Tapi sekarang, sepertinya masih ada beberapa kekurangan dan bisa dibuat lebih sempurna atas dasarnya. Ini tampaknya semuanya tercipta untuk memastikan bahwa kamu tidak bisa menyingkirkan pertempuran ini sebelum dunia runtuh, gumam Goyan kembali. Si Goyan dengan hati-hati melihat beberapa segel di sekitarnya dan perlahan menganalisisnya dengan cermat. Daji, tidak seperti itu. Semuanya mudah untuk didiskusikan, dan aku memiliki apa yang kamu inginkan di sini, ucap sosok itu. Pada saat Goyan membuka mulutnya perlahan, suara dari bawah kehampaan pun tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya, melainkan dia mengubah nadanya menjadi nada memohon. Alah, omong kosong. Sampai saat ini, kamu tidak memiliki apapun yang aku inginkan. Dan kamu jelas tidak mengetahuinya. Yang aku inginkan hanyalah kegiatan yang bahagia, ucap Goyan. Dan setelah dia berbicara, seberkas cahaya pun perlahan muncul di kehampaan. Kemudian, aura yang akrab bagi Goyan pun keluar dari cahaya tersebut. Dan setelah beberapa saat, cahaya itu pun perlahan menghilang. Tapi tidak ada makhluk dalam cahaya itu, kecuali satu lengan berwarna biru yang bahkan warnanya sedikit pudar. Apakah ini lenganmu? Mungkinkah kamu juga tertarik oleh auranya? Ucap sosok itu. Dan ketika Goyan melihat lengan tersebut, pupil matanya yang besar pun tiba-tiba menyusut. Sudah sangat lama Goyan mencarinya di dalam kehampaan, dan dia dapat merasakannya setelah datang ke dunia Suanyin ini. Jadi sekarang tidak sulit untuk melihat dari matanya bahwa inilah yang dicari-cari oleh Goyan. Lengan itu melayang tepat di depan Goyan. Itu hanyalah sebuah lengan, tetapi ukurannya sangat besar dan bentuknya terlihat cukup mengejutkan. Daji, bagaimana ini? Seharusnya ini menjadi tubuh aslimu. Ayolah, buka segelnya. Aku hanya akan memperlihatkan di mana tubuh fisikmu yang lain. Kita bisa bekerja sama, ucap sosok itu kembali.
Apa? Kamu ingin kita bekerja sama? Baiklah, itu patut dicoba. Ucap Goyan yang langsung mengangguk, dan ramuan bahagia pun juga datang dari kehampaan. Di mana aku harus melepaskan semua formasi ini? Tanya Goyan, seolah-olah keduanya sudah sepakat dengan kerjasama ini. Tunggu sebentar, aku akan melihat-lihat terlebih dahulu, ucap sosok itu. Dan setelah ucapan ini berakhir, maka berakhir pula kerjasama mereka. Tidak ada lagi yang berbicara, dan keheningan total pun memenuhi setiap sudut ruangan. Sepertinya tidak ada cara untuk bekerja sama bagi kita, ucap Goyan dengan marah. Apakah kamu takut? Tapi bagaimana jika kamu melarikan diri nanti? Tanya sosok itu. Kemanapun aku lari, kamu menggunakan sutra penahan jiwa untuk menjadikan dirimu sendiri sebagai umpan. Apakah menurutmu aku bisa lari? Ucap Goyan. Untuk bekerja sama, aku setidaknya harus mendengar apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak. Bagaimana jika setelah aku menyelesaikan masalah, tapi kamu malah berbohong kepadaku? Ucap sosok itu, dan Goyan pun terus mendengus karena apa yang dia katakan sepertinya memang masuk akal. Di sekitar sosok Goyan terdapat sehelai jaringan sutra yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Justru karena jaring tersebutlah Goyan tidak bisa lepas dari sini, dan jaring itu sulit untuk dipatahkan dalam waktu yang singkat ini. Aku mendapatkan lengan ini dari perut binatang buas, dan sebagian besar tubuhmu terlempar keluar dari dunia sensi, ucap sosok itu sambil menghela napas berat. Di antara banyak dunia, ada dunia dewa kuno dan iblis, lalu dunia monster lainnya yang berbeda, dan dunia pegunungan, serta lautan, dan tanpa kecuali kebanyakan yang mendapatkan bagian tubuhmu adalah para monster. Itu membuatku penasaran mengapa tubuhmu bisa terbagi-bagi, ucap sosok itu kembali. Ini sungguh merepotkan. Bagaimana bisa seluruh bagian tubuhku terbagi ke dunia lain? Ucap Goyan yang tampaknya tidak nyaman dengan semua fakta ini. Baiklah, aku sudah mengatakannya. Jadi sekarang lepaskan segelnya, ucap sosok itu yang terdengar sedikit senang. Apa yang kamu katakan? Bukankah yang kamu bicarakan ini hanyalah omong kosong? Bagaimana aku tahu apa yang kamu katakan itu benar atau salah? Setidaknya berikan aku beberapa petunjuk yang berharga dan lebih jelas lagi, ucap Goyan dengan marah. Pada saat ini, tampaknya sosok itu sudah tidak bisa lagi mencari kelemahan dari Goyan. Tapi sikap suara yang datang dari kehampaan dapat dirasakan bahwa dia masih harus menundukkan kepalanya di hadapan Goyan. Lagi pula, penyegelan jiwa ini hanya bisa menjebak Goyan dan tidak ada hubungannya dengan dia. Kemudian, setelah perdebatan yang tidak berguna, mulut sosok itu pun akhirnya membungkam. Namun, dengan Goyan yang masih ada sampai sekarang, hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa Goyan sudah mencapai tingkat keabadian dan sama sekali tidak ada yang bisa membunuhnya, apalagi mati karena ada bala bantuan dari sosok itu. Tanpa diduga, Goyan ini ternyata memiliki tubuh yang sangat besar. Akan tetapi, seluruh bagian tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian, dan semuanya berada di dunia luar. Saat ini, ada sosok legendaris di bawah kegelapan. Ia tampaknya merupakan keberadaan kuno seperti Goyan, yang ia tidak akan bisa mati, dan juga tidak bisa akan dibunuh, karena sosoknya sedang disegel. Namun, meskipun sosok ini tersegel, dia ternyata masih mampu mengeluarkan sedikit kemampuannya dengan menampilkan lengan Goyan. Dan hal ini tentu saja membuat sosok Goyan terkejut bukan main. Goyan bahkan rela untuk bekerja sama dengan sosok ini agar bisa mengetahui semua ceritanya tentang bagian-bagian tubuh darinya yang terpisah antar benua dan mungkin juga antar galaksi. Bagian lain dari dirimu ada di lembah iblis keabadian. Itu dimiliki oleh sekte di sana dan ras monster aneh. Dunia monster bersaing untuk mendapatkan gunung dan lautan. Itu adalah dunia yang ditempati oleh ras yang disebut Cinci Dilau. Aku tahu semuanya dengan cukup detail, ucap sosok itu dengan patuh.
ceritamu kurang jelas, itu nyaris tidak lulus, ucap Goyan, yang kini sosoknya seperti hakim yang menentukan apakah si makhluk misterius ini layak dipercaya atau tidak. Jangan memaksakan diri terlalu keras, pertahankan saja katamu itu, dan cepat selesaikan semua penjelasan yang mendasar untukku, ucap Goyan dengan marah. Menghadapi sosok Goyan yang mengeluarkan kata-kata menghina seperti itu, suara di bawah kehampaan pun akhirnya mencapai batas kesabaran, dan ia tidak bisa menahan raungannya. Aku tidak peduli lagi. Percayalah, semuanya sudah aku jelaskan dengan jujur, dan aku tidak menyembunyikan apapun lagi darimu. Bahkan, karena aku sudah berjanji, aku pasti akan membantumu, ucap sosok itu yang juga ikut marah. Namun si Goyan tiba-tiba terdiam. Lihatlah, apa lagi yang kamu mau dariku? Aku sudah mengatakan semua yang harus aku katakan. Jadi, lepaskan segelnya. Sikapmu ternyata masih sangat menyebalkan seperti sebelumnya, ucap sosok itu. Suara di kehampaan masih bisa terdengar, dan tampaknya dia sedikit tidak tahan dengan siksaan dari Goyan ini. Tapi tampaknya dia tetap harus menunggu, tidak peduli seberapa cemas kata-katanya. Goyan akan selalu berhenti sejenak sebelum membuka mulutnya perlahan, dan cara berbicara seperti ini adalah yang paling menyiksa. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawabmu. Aku benar-benar bingung, dan aku hanya ingin menunggu, ucap Goyan dengan santai, dan sosok yang ada di bawah pun hanya bisa menghela napas berat ketika mendengarnya. Kemudian, Goyan melihat beberapa segel di sekitarnya dengan tenang. Dia bukan hanya tidak melanggar batasan, tetapi Goyan juga memperbaiki dan memperkuat semua segel yang rusak. Apa yang sedang kamu lakukan? Ucap sosok itu dengan panik. Aku sudah menyelesaikan semua pekerjaanku. Aku tidak memperhatikan sebelumnya. Dan sekarang, tampaknya masih banyak kekurangan. Jika aku meletakkan beberapa segel di arah selatan, lalu maju dengan penyegelan lain, kekuatan penghalang dari susunan ini bisa dinaikkan 1-2 kali lipat, ucap Goyan. Terlepas dari seberapa kasar suaranya, Goyan terus memperbaiki kekurangan dalam formasi. Apa? Hampir selesai. Aku ingin kamu menghancurkan semua segelnya, bukannya kamu memperkuatnya, ucap sosok itu dengan marah. Apa maksudmu? Meskipun aku mempunyai kemampuan untuk menghancurkan penghalang, tapi jika aku mampu membuatnya menjadi lebih sempurna, ini adalah keterampilan yang sebenarnya, ucap Goyan dengan polos. Aku ingin membuat formasi ini sangat sempurna, kesempurnaan yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya, dan tidak akan ada yang mengikutinya, sehingga dunia akan merasa luar biasa saat melihatnya, ucap Goyan yang matanya mulai bersinar, dan sepertinya ia menjadi sangat bersemangat. Di sisi lain, tampaknya sosok itu semakin marah, suara pun keluar dalam kehampaan, tapi itu membuat Goyan semakin bersemangat, dan bahkan dia tidak mempedulikan ocehannya. Setelah beberapa saat, suara dalam kehampaan akhirnya keluar dengan nada tak berdaya, dan dia tidak lagi meraung. Karena sepertinya kata-kata buruk apapun tidak akan didengar oleh Goyan. Pada saat ini, ketika melihat sekeliling, formasi besar yang tadinya tampak redup, sekarang meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan itu sangatlah terang. Atas dasar penghalang asli yang tak terhitung jumlahnya, Goyan telah memperbaiki menjadi lebih sempurna, dan pengetahuan pada segel yang teratur ini menguraikan seluruh penghalang besar. Itu mempesona seperti istana. Dengan formasi sebesar ini, apapun bisa terjebak selama puluhan juta tahun. Mantap jiwa, aku adalah seorang jenius yang tak tertandingi, ucap Goyan yang merasa puas setelah melihat karyanya sendiri, dan ekspresinya tampak lega. Namun, tidak ada lagi suara dari kehampaan. Sepertinya sosok di bawah tidak tahu harus berkata apa, karena ini semua tidak berguna baginya. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, ada suara siulan di kehampaan, dan Goyan pun segera melihat ke arah sumber suara tersebut. Lalu bayangan putih pun datang dengan cepat. Hei, lihat, tuanku akhirnya tiba, ucap Goyan dengan senang. Tunggu dulu, bukankah itu Yang Mulia Ratu? Oh, aku tahu, kamu pasti sedang menunggu Yang Mulia Ratu untuk menyerangku. Kamu sungguh tercela,
Mengapa kamu tidak memperhitungkan ucapanku tadi? Ucap sosok itu dengan marah. Apa maksudmu dengan yang mulia ratu? Aku sedang menunggu seorang tuan muda. Bagaimana jika kamu tidak membiarkanku pergi setelah aku melepaskanmu? Ucap Goyan. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Jadi, aku tidak bisa menemukan harta karun untuk diriku sendiri. Ucap Goyan dengan sangat serius. Dan kini, meskipun tidak ada suara dari kehampaan, seluruh penghalang pun bergetar dengan gila-gilaan. Tetapi, meskipun formasi ini bergetar, itu masih kokoh. Tampaknya, keberadaan yang sedang ditekan di bawah penghalang itu benar-benar tergantung oleh Goyan. Tetapi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sebenarnya, formasi besar itu tidak dapat ditembus. Tetapi sekarang, itu telah diperkuat oleh Goyan. Ini membuatnya semakin tidak mungkin untuk ditembus secara paksa olehnya. Dalam sekejap mata, si kelinci bingung yang membawa Xion serta sang ratu muncul di hadapan Goyan. Lalu, ketika Xion melihat penampilan Goyan di depannya, Xion malah duduk dengan santai. Ternyata, selama ini, Xion selalu ingin merasakan kekuatan keabadian yang ada di dalam tubuhnya. Karena setelah terobosan, ia tidak punya waktu untuk berhenti dan merasakannya. Goyan, sebaiknya beritahu aku, apa alasannya kamu memanggilku? Ucap Xiaoyan. Tuan, ketika kita sampai di bintang ini, ada orang yang tidak masuk akal yang ingin menjebakku di sini dan bersikeras memintaku untuk membantunya untuk mencabut penghalang itu. Ucap Goyan. Kemudian, aku berpikir bahwa aku pasti akan dibutuhkan untuk membuka segel yang Tuan tidak bisa pecahkan. Jadi, aku mengundang Tuan untuk datang ke sini. Ucap Goyan kembali. Setelah itu, Goyan tertawa lepas. Dan ketika mendengar ini, sang ratu hanya bisa menutup mulutnya sambil tertawa pelan. Tentu saja, dia tidak bisa tertawa lepas seperti Goyan, karena pasti tidak akan cocok jika sang ratu yang anggun tertawa seperti gorila. Ini tidak masuk akal. Dazi, kamu sudah mengatakan bahwa kita akan bekerja sama, dan kamu sungguh sangat menyebalkan. Tapi, jika dia memiliki kemampuan untuk melepaskanku, jika dia tidak dapat membunuhmu, akulah yang akan menelanmu. Ucap sosok itu dengan marah. Hah? Apa yang kamu katakan? Tuan, jangan dengarkan dia. Dia benar-benar telah mengancamku. Ucap Goyan yang langsung menatap Xiaoyan dengan serius. Meskipun kata-kataku ini terdengar penuh kebohongan, aku masih bisa mengungkapkan bahwa aku akan selalu menjaga Tuan. Dan ketika aku berkata tunggu, dia tidak senang dan menghinaku secara terus-menerus. Meskipun Tuan biasanya tidak baik kepadaku, aku jelas adalah orang yang setia. Ucap Goyan. Penghinaannya kepada Goyan adalah berbicara tanpa henti saat itu. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan dahinya setelah mendengarkan ini. Dan akhirnya dia memberikan pandangan dingin sehingga semuanya menjadi hening dalam sekejap. Adapun Yusuan yang berdiri di belakang, dia melihat pemandangan ini dengan rasa ingin tahu. Dan kini dia juga tampaknya memprihatinkan. Sepertinya dia tidak sendirian. Ternyata korbannya cukup banyak. Ini masih tidak ada apa-apanya. Tapi, apakah dia monster yang kamu sebutkan sebelumnya? Tanya Xion sambil berbalik untuk melihat sang ratu. Dan terlihat bahwa pandangannya pun tiba-tiba berubah. Sementara itu, ketika melihat pandangan Xion yang langsung berubah, Goyan merasa tersingkirkan. Ada ekspresi kesal. Tapi, tentu saja dia menunjukkannya hanya ketika Xion memalingkan muka. Di sisi lain, pada saat mendengarkan pertanyaan Xiaoyan, sang ratu hanya mengangguk dan terlihat bahwa dia menunjukkan penampilan yang sangat tenang dan anggun. Apakah dia harus dilepaskan? Tanya Xiaoyan kembali, dan pada saat memperhatikan penghalang di sekitarnya, meskipun Xiaoyan tidak menunjukkannya, dia masih cukup terkejut saat tiba di sini. Itu karena ini juga pertama kalinya Xiaoyan melihat formasi sebesar itu yang dibangun dengan presisi yang sangat tepat. Meskipun sosok yang ditekan tidak dapat melihat cahaya, ketika melihat penghalang seperti itu, sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya monster di bawah sana. Akan sangat berisiko jika dia dilepaskan, bukan karena aku takut padanya, tetapi karena dia sangat licik dan akan sulit untuk melarikan diri jika terperangkap olehnya, tapi tidak apa-apa. Dia mungkin tidak tahu bagaimana penghalang sebenarnya di tempat ini adalah dia tidak dapat melarikan diri dari ruangan ini.
ucap sang ratu sambil tersenyum. Detik berikutnya, Shen langsung mengerti dengan apa yang dimaksud oleh sang ratu. Mungkin lebih jelasnya, sosok monster itu tidak bisa melarikan diri karena sang ratu telah mengaturnya dengan baik. Kemudian, tujuan akhirnya adalah memasuki bendera penekan jiwa yang telah disiapkan oleh sang ratu. Jika sosok itu bisa ditangkap, maka semuanya sudah dalam kendali. Tuan, ayo pergi. Monster ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Tuan juga tidak bisa meminta bantuanku untuk menghadapinya. Lihat saja dari benang jiwanya, ucap Goyan sambil tertawa. Setelah itu, cahaya pun tiba-tiba menyebar dari mata besarnya, dan jari yang terbuat dari sutra pencari jiwa yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, kini muncul di hadapan semua orang. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hari lebaran makan ketupat terasi. Nggak sabar nungguin Xiaoyan pulang ke Sensi.他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。